Semua orang bisa bikin perkedel, tapi saya tertarik untuk membuat perkedel kentang daging di vlog ini karena pertanyaan anak saya. Dia suka memasak untuk keluarga kecilnya. Nah, dia itu tanya, "Mama, bagaimana cara membuat perkedel kentang daging yang padat, tidak gampang hancur pada waktu digoreng, kuat, tidak lembek, tidak menyerap banyak minyak, dan tentu saja rasanya enak." Nah, di sini saya ingin berbagi resep, berbagi cara dan tips bagaimana membuat perkedel kentang daging isi keju yang anti gagal. Tapi sebelumnya, saya jalan-jalan dulu di sebuah kawasan yang bernama Pulau Jawa di Amsterdam. Halo teman-teman, welcome to Amsterdam. Hari ini saya sedang berada di Amsterdam, di sebuah kawasan yang dinamakan Pulau Jawa. Nah, ini adalah Pulau Jawa di Belanda. Kawasan ini dinamakan Pulau Jawa karena dari sinilah pada abad ke-19, abad ke-20, awal abad ke-20, kapal-kapal dari Belanda diberangkatkan dari pelabuhan ini ke Pulau Jawa. Jadi untuk mengenang sejarah itu, maka tempat ini dinamakan Pulau Jawa. Tentu saja pulaunya tidak sebesar di Pulau Jawa di Indonesia. Kita semua tahu Belanda telah bercokol di Nusantara sejak abad ke-17. Pada abad ke-17 itu, Amsterdam belum digunakan sebagai pelabuhan untuk melayarkan kapal-kapal menuju Nusantara. Barulah pada akhir abad ke-19 menjelang abad ke-20, Amsterdam mulai digunakan sebagai pelabuhan keberangkatan kapal-kapal Belanda ke Pulau Jawa. Misalnya, Pelabuhan Tanjung Priok di Batavia, sekarang bernama Jakarta, dan ke Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Nah, ini kawasan Pulau Jawa di Amsterdam. Ini terowongan untuk memasuki kawasan Pulau Jawa di Amsterdam. Oh ya, oleh orang Belanda, kawasan Pulau Jawa di Amsterdam ini dinamakan Java Island, artinya Pulau Jawa. Nah, di sebelah kiri itu, gedung abu-abu ini adalah bagian belakang dari Hotel Jakarta. Hotel Jakarta. Nah, jalan belok kiri ini menuju bagian depan dari Hotel Jakarta. Nah, yang di sebelah kiri itu Hotel Jakarta. Sekarang kawasan ini tidak lagi berfungsi untuk memberangkatkan kapal-kapal Belanda menuju Indonesia. Sekarang kawasan ini berubah fungsi menjadi kompleks pemukiman. Kompleks pemukiman di kawasan Pulau Jawa atau Java Island di Amsterdam ini terdiri dari flat atau rumah susun yang relatif masih baru karena baru dibangun pada tahun 1990-an. Kawasan Java Island atau Pulau Jawa di Amsterdam ini kecil saja, jumlah penduduknya sekitar 3.000-an. Seiring dengan berakhirnya status Indonesia sebagai tanah koloni Belanda, maka berakhir pula fungsi kawasan ini sebagai pelabuhan keberangkatan kapal-kapal Belanda ke Pulau Jawa. Yang menarik, tidak jauh dari kawasan Pulau Jawa di Amsterdam ini ada hotel tua legendaris yang bernama Hotel Lloyd. Orang-orang Yahudi di Jerman yang lari dari kejaran tentara Nazi pasukan Hitler pernah ditampung oleh Belanda di Hotel Lloyd ini pada masa sebelum Perang Dunia Kedua. Sekarang, hotel tua ini ditetapkan sebagai monumen kerajaan Belanda. Sekarang waktunya pulang ke rumah dan memasak di dapur. Semua orang bisa bikin perkedel kentang daging, tapi kadang hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Nah, di sini saya ingin berbagi cara dan tips bagaimana membuat perkedel kentang daging isi keju yang padat, tidak lembek, kuat, tidak gampang hancur waktu digoreng, dan tidak menyerap banyak minyak, dan yang paling penting tentu saja rasanya enak. Nah, cara dan tipsnya ikuti terus videonya ya.
Ini bahan-bahan untuk membuat perkedel kentang daging isi keju. Ini kentang 600 gram, beratnya adalah berat kentang yang sudah dikupas. Lalu kentang ini dipotong kotak, kemudian digoreng matang. Menggunakan kentang goreng membuat perkedel tidak gampang hancur dibandingkan jika menggunakan kentang rebus atau kentang kukus. Nantinya kentang goreng ini akan dilumatkan. Ini daging sapi cincang yang digoreng tanpa minyak, digoreng kering ya. Ini dari daging sapi cincang yang mentah 300 gram. Kemudian daun bawang yang diiris halus sebanyak kurang lebih 3 atau 4 batang. Ini daun seledri yang dirajang halus sebanyak kurang lebih 3 atau 4 sendok makan. Lalu ini keju, jenis kejunya sesuai selera ya. Ini keju parut kira-kira 100 gram. Ini tepung maizena 1 sendok makan, tepung panir 1 sendok makan. Tepung maizenanya bisa diganti tepung tapioka, tepung terigu, atau bisa juga pakai tepung beras. Ini irisan bawang putih yang sudah digoreng 1 sendok makan dan irisan bawang merah yang sudah digoreng 3 atau 4 sendok makan. Sebaiknya digoreng terlebih dahulu agar nantinya perkedelnya tidak rasa langu. Lalu ada 2 butir telur, yang satu untuk bahan pelapis, yang satu untuk dicampurkan ke dalam adonan. Kemudian ada garam dan bubuk penyedap non-MSG, rasa kaldu sapi atau rasa kaldu ayam. Kemudian ini bubuk merica dan bubuk pala. Kemudian minyak untuk menggoreng kurang lebih 500 ml. Ini suami saya membantu melumatkan kentang yang telah digoreng matang. Untuk memudahkan, sebaiknya kentangnya masih panas saat akan dilumatkan. Selanjutnya, bawang merah dan bawang putih yang telah digoreng dihaluskan terlebih dahulu sebelum dicampurkan ke dalam kentang yang telah dihaluskan. Nah, sekarang bawang putih dan bawang merah goreng yang telah dihaluskan dicampurkan ke dalam kentang. Diaduk hingga merata, lalu masukkan daging sapi cincang. Pada saat memasukkan daging sapi cincang ini, pastikan tidak ada cairan minyak atau cairan air yang terikut ke dalam daging. Ini untuk menghindari agar perkedelnya nanti tidak menjadi lembek. Lalu masukkan irisan daun bawang, irisan daun seledri, diaduk merata. Masukkan keju parut, diaduk sampai tercampur merata. Masukkan tepung panir, tepung maizena, bubuk pala, bubuk merica, lalu diaduk sampai tercampur merata. Masukkan 1 butir telur, diaduk rata. Selanjutnya boleh juga menggunakan tangan agar campurannya lebih merata. Dari adonan ini saya mendapatkan kira-kira lebih dari 30 potong perkedel. Selanjutnya adonannya dibentuk pipih membulat, tidak terlalu gepeng, agar perkedelnya nanti tidak gampang hancur pada saat digoreng. Ini suami saya membantu mengocok telur sebagai bahan pelapis sebelum perkedelnya digoreng. Digoreng dengan api besar dan minyaknya harus benar-benar panas agar hasil perkedelnya nanti tidak berminyak. Sebaiknya perkedelnya digoreng tidak sekaligus banyak, tidak terlalu berdesak-desakan di dalam pan agar perkedelnya tidak mudah hancur dan nantinya tidak menyerap terlalu banyak minyak. Perkedel ini saya goreng kira-kira 2 atau 3 menit
tidak perlu terlalu lama karena pada dasarnya bahan-bahan di dalam perkedel ini adalah bahan-bahan yang sudah matang. Pada saat diangkat, sebaiknya menggunakan saringan seperti ini agar perkedelnya tetap utuh.